Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Fredzi Hadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Senin 31 Mei 2021, gereja merayakan Pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Elizabeth. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Kita diingatkan untuk saling menghargai dan sensitif untuk melayani sesama. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala cinta dan kebaikan-Mu. Hari ini kami rayakan Pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Elizabeth. Bunda Maria begitu sensitif akan dorongan Roh Kudus dan bergegas mengunjungi Elizabeth. Tuhan, semoga kami pun selalu sensitif menanggapi dorongan Roh Kudus dan bergegas menolong sesama yang membutuhkan bantuan. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikan-Nya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elizabeth, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah saling menghargai dan sensitif melayani sesama. Hari ini kita merayakan Pesta Maria mengunjungi Elizabeth. Untuk apa Maria mengunjungi Elizabeth? Siapa yang menyuruh dia mengunjungi Elizabeth? Injil tidak menceritakan kepada kita apa alasan Maria bergegas mengunjungi Elizabeth. Juga tidak diberitahu siapa yang menyuruh dia pergi mengunjungi Elizabeth. Injil hanya mengatakan bahwa beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Malaikat Gabriel tidak meminta Maria untuk mengunjungi Elizabeth,
tetapi hanya menyampaikan kepadanya, sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang keenam bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, beberapa penafsiran mengapa Maria mengunjungi Elisabet. Yang pertama, Maria ingin membagi sukacitanya dengan Elisabet, yang juga sudah mengalami pengalaman iman. Hanya orang yang sudah mengalami pengalaman iman bisa memahami apa artinya pengalaman iman. Yang kedua, didorong oleh Roh Kudus, Maria mengunjungi Elisabet agar orang yang sudah mengalami pemenuhan Roh Kudus, yaitu Elisabet, bisa memberi kesaksian bahwa Maria adalah sungguh-sungguh Bunda Tuhan. Injil katakan bahwa sesudah Elisabet mendengar salam dari Maria, Elisabet langsung dipenuhi Roh Kudus dan berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang ada dalam rahimku melonjak kegirangan." Dalam penampakan di Nazaret, malaikat Gabriel sudah mengatakan bahwa Maria adalah Bunda Allah, satu pengakuan surgawi. Sekarang, lewat mulut Elisabet yang sudah dipenuhi Roh Kudus, mewakili manusia, Elisabet mengakui bahwa Maria adalah Bunda Tuhan. Langit dan bumi kini mengakui bahwa Maria adalah Bunda Tuhan. Ketiga, pernyataan iman Maria. Sesudah mendengar pernyataan Elisabet, Maria langsung melambungkan nada pujian kepada Tuhan sebagai ungkapan iman dan kegembiraannya bahwa apa yang sudah dikatakan oleh malaikat Gabriel bahwa ia akan menjadi Bunda Tuhan kini diteguhkan oleh Elisabet yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang keempat, ada yang mengatakan bahwa kunjungan Maria kepada Elisabet merupakan satu tanda solidaritas dan perhatian Maria menanggapi situasi Elisabet. Ia mau membantu Elisabet sampai Elisabet melahirkan anaknya. Injil katakan bahwa Maria tinggal bersama Elisabet selama 3 bulan. Yang kelima, satu hal yang sangat menarik dalam perjumpaan Maria dan Elisabet adalah Elisabet yang sudah lanjut dalam usia sangat menghormati Maria, gadis yang masih sangat muda, dan mengakui kelebihan Maria. Elisabet tidak sombongkan dirinya, walaupun ia juga sudah mengalami pengalaman iman. Tetapi tidak sombongkan dirinya, walaupun ia juga sudah mengalami pengalaman iman. Tetapi ia tetap sabar bahwa ia adalah tetap seorang wanita biasa. Sementara Maria adalah wanita yang sudah dipersiapkan Tuhan untuk menjadi Bunda Tuhan, untuk melahirkan Sang Penebus. Bagaimana dengan pengalaman kita? Apakah kita juga memiliki sikap seperti Elisabet yang rendah hati dan mengakui kelebihan sesama? Apakah kita saling memperhatikan dan selalu terbuka melayani sesama, seperti yang dibuat oleh Bunda Maria? Apakah hati dan iman kita selalu terbuka menyambut dan mendengarkan bisikan Roh Kudus dan melaksanakan apa yang diperintahkannya? Marilah kita berdoa memohon bantuan Tuhan agar kita pun selalu menghargai dan menerima kelebihan sesama, dan selalu siap mendengarkan bisikan Roh Kudus dan siap melaksanakan perintahnya. Kita mohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka-mereka yang sakit dan yang sangat membutuhkan bantuan kita, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.